modeling dengan menggunakan geometri. Oke, silahkan dibuka program 3ds Max-nya. Kita akan memulai modeling, membuat objek. Nah, kali ini kita buka command panelnya, kita aktifkan create atau diklik create-nya. Nah, di sini ada icon di bawahnya. Masing-masing kalau kita klik create, ini muncul serangkaian icon. Kita klik modify, nah, beda lagi, motion beda lagi. Nah, sekarang kita create. Untuk create, ini ada geometri, ada shape, ada light, ada kamera, ada helper, ada space wrap, ada system. Nah, fokuskan ke 1, 2, 3, 4 icon ini. Jadi kita akan create dengan menggunakan geometri, nanti menggunakan shape, kita create light, kita create animasi, misalnya dengan menggunakan kamera. Kali ini kita membahas geometri. Nah, apa itu geometri? Kalau kita lihat di bawahnya, kita sudah bisa menebak ada box, ada sphere, ada silinder. Oke, ini masuk ke kelompok geometri. Ini kalau kita lihat bentuknya sudah 3 dimensi. Kayak box misalnya dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Kalau sphere dia punya radius sama segmen ini. Kita lihat parameternya. Oke, masing-masing geometri atau dibilang ini kelompok standar primitif parameternya. Oke, silahkan dilihat masing-masing, diklik. Ada radius, ada height. Oke, seperti ini. Nah, di geometri, selain standar primitif, kalau kita drop down, itu ada yang lain. Nah, semakin membingungkan dengan banyaknya pilihan lagi. Tapi kita fokuskan standar primitif dan extended primitif. Yang nanti akan kita bahas seperti compound object. Ini nggak usah. Jadi fokuskan ke 1, 2, 3 grup ini. Karena begitu kita klik extended primitive, dia akan berubah lagi. Klik compound object, dia akan berubah lagi. Nah, kita fokuskan ke 3 ini aja nanti yang akan kita bahas. Sekarang standar primitif. Oke. Nah, kita coba create box. Tekan, klik kiri atau di mouse Anda, ditekan, kemudian klik lagi. Nah, ini box kita. Parameternya atau ukurannya ada di sini. Nah, untuk create box ada opsi juga, apakah sebagai box dengan ukuran yang agak bebas atau cube. Kalau cube itu kan sisi-sisinya sama. Coba kita klik cube. Begitu kita klik, ini kita scroll untuk zoom out, zoom in. Kalau pengen orbit, pencet Alt, dia akan mengorbit, atau menggunakan ini, lebih kalau bingung shortcut misalnya. Oke, seperti ini. Nah, ini opsi menggunakan cube. Yang ini menggunakan box. Ini kita klik. Kalau kita lihat parameternya, dia hilang. Kenapa? Begitu kita create sebuah
geometri, misalnya kita create box, kemudian kita create box satu lagi, parameternya dia akan pindah, nggak balik ke yang begitu kita aktifkan, nggak di sini. Nah, larinya ke modify di sini. Jadi begitu ada objek lain yang masuk, nah dia nggak bisa lagi lewat icon create, karena create untuk membuat sesuatu yang baru. Misalnya kita tambahkan satu box, nah, dia parameternya akan ada. Nah, begitu kita create, lihat parameternya, dia akan berubah. Nah, ini bisa dikatakan kalau posisinya masih aktif, kita bisa ganti. Nah, begitu kita akan create box lagi, nah, ini akan pindah ke bagian modify. Jadi kita memodifikasi objek yang sudah ada, kita aktifkan, kita klik, nah dia akan baru keluar parameternya. Ini bisa kita, oke, seperti ini. Nah, box atau geometri ini kayak base model, jadi sebagai dasar untuk modeling kita. Misalnya kita membuat suatu objek yang mungkin bentuk dasarnya dari box, nah kita bisa memulai dengan box gitu. Nah, ada satu titik tertentu di mana parameter box ini akan hilang. Kenapa? Karena kita sudah memodifikasi box ini menjadi objek tertentu dengan cara di-convert menjadi, kalau kita mungkin dinamakan polymodeling atau modeling dengan polygon, ini kita convert menjadi editable poly. Nah, parameter box ini sudah hilang. Kenapa? Karena box ini sudah bukan box geometri lagi, dia sudah menjadi editable poly. Kalau kita klik yang lain, nah dia masih box. Tapi kalau kita klik yang ini, dia menjadi editable poly. Nah, editable poly ini nanti bagiannya kita bahas, tapi untuk sementara seperti ini, bahwa geometri-geometri ini adalah bentuk dasar yang akan digunakan untuk membuat objek 3 dimensi yang akan kita buat atau kita modify dari bentuk-bentuk dasar geometri ini. Oke, sekarang kita coba reset. Nggak usah di save. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk create, misalnya box yang tadi, karena kita sudah reset, kita mulai dari awal. Ini bisa memulai dari top, front, left, perspektif, terserah. Tapi kalau nanti akan kita convert to menjadi editable poly misalnya, karena parameternya sudah akan berubah. Tapi kalau masih posisi box, di mana kita memulai create, itu juga mempengaruhi parameter seperti ini. Misalnya kita akan bikin 2 box. Satu dari atas kita create-nya, satu lagi dari depan kita create-nya. Nah, sama-sama box. Sekarang kita lihat, ini ada sumbunya. Begitu kita aktifkan box pertama, nah kita lihat sumbunya ada di bawah. Begitu kita aktifkan box kedua, sumbunya ada di samping. Nah, sekarang kita lihat parameternya yang di bawah.
Kita lihat modify, ini parameternya. Sekarang kita akan coba samakan parameternya. Yang ini juga. Oke, ini sama dan sebangun. Nah, tapi kalau ini yang box pertama kita naikkan height-nya, tingginya, dia akan ke atas. Tapi box yang kedua kalau kita naikkan, dia akan menuju ke depan. Seperti ini. Karena mulai create-nya itu berbeda. Nah, ini sebenarnya sih supaya tidak membingungkan kalian yang baru memulai modeling. Oke, tapi kalau nanti dari box-box ini kita jadikan editable poly, ya dia sudah tidak ada hubungannya dengan parameter box lagi. Ini kita reset. Coba kita spare. Ini parameternya radius dan segmen. Coba kita lihat. Kita create. Nah, seperti ini. Ini adalah spell. Nah, di sini parameternya ada tambahan. Kita bisa hemisphere. Coba kita ini. Oh, seperti ini. Atau pengen kita slice. Silahkan. Jadi masing-masing geometri ini mempunyai parameter yang berbeda-beda. Kemudian selain sphere, di sebelahnya ada yang namanya geosphere. Sama-sama sphere, tapi kalau kita lihat, kita create. Nah, seperti ini. Bedanya sphere dan geosphere, yang sphere kalau kita lihat dia punya kutub, dua kutub, ada di atas dan di bawah. Kalau geosphere dia tidak ada. Tampilannya kalau kita lihat di perspektif sama, tapi nanti kalau kita rubah dua geometri ini menjadi editable poly, kita mau modifikasi misalnya, baru nanti akan ketahuan kesulitannya, atau oh lebih cocok kita pakai ini deh kalau kita buat sesuatu, atau pakai ini gitu. Jadi itu nanti baru ketahuan kalau kita sudah mulai modifikasinya. Nah, untuk geometri yang lain silahkan dicoba-coba, dilihat parameternya, dicoba-coba dibuat, dirubah-rubah parameternya. Oke, silahkan nanti dicoba-coba untuk geometri yang lain. Nah, ada satu geometri yang namanya tipot. Kalau kita klik, kita create, dia sudah jadi objek sebenarnya. Ini kayaknya bukan geometri. Iya, benar bahwa tipot ini sudah objek 3D kan. Ini udah bentuknya sudah detail segala macam gitu. Nah, kenapa masuk ke geometri? Nah, tipot ini sengaja dimasukkan ke sini untuk sebagai tes render. Entah nanti kita pengen mencoba tekstur baru, jadi nggak usah capek-capek bikin menggunakan geometri terus dimodify, memakan waktu, makanya dikasihlah tipot ini. Kalau misalnya kita pengen tekstur yang shine, yang refleksi, dia memantulkan, jadi kita sudah ada tipot. Jadinya fungsinya untuk tes render, entah itu lighting, tekstur, seperti itu.
ada lagi yang namanya plane. Kalau kita lihat plane, dia hanya punya panjang dan lebar. Kalau itu kan 2 dimensi. Nah, memang kalau kita lihat parameternya seperti itu, tapi begitu kita create, nah, dia sudah punya permukaan ini. Nah, ini yang namanya poligon. Makanya dia dimasukkan ke dalam geometri. Oke. Kalau kita menggunakan rectangle saja, dia tidak akan ada permukaannya. Itu nanti kalau kita bahas model atau kita bahas shape. Nah, kenapa plane masuk ke geometri? Karena dia ada hamparan poligon-poligonnya ini. Kebetulan ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 kali 4 poligon. Kalau kita lihat di parameter, ini ada 4 segmen. Kita bisa tambahkan, kita bisa kurangi. Kalau hanya membutuhkan plane-nya saja, kalau kita membutuhkan mungkin kita modifikasi dia menjadi gunung atau kita jadikan bendera yang berkibar. Nah, segmennya bisa kita tambahkan. Oke, seperti ini. Kemudian ada yang namanya text plus. Nah, text plus ini kayaknya baru sekitar 2016 ditambahkan. Jadi kalau 3ds Max yang agak lama, mungkin ini belum ada. Ini text plus, ini tinggal kita buat. Kita extrude, kita bevel. Nah, seperti ini. Jadi teks yang sudah berbentuk 3 dimensi. Kalau di 3ds Max versi lama ini belum ada, dan untuk membuat bentuk yang 3 dimensi ini kita tambahkan modifikasi segala macam, karena teks yang sebelumnya itu ada di bentuk shape. Ini bentuknya 2 dimensi. Oke, nah ini teks plus karena dia langsung bentuk 3 dimensi. Oke, ini kita delete. Nah, ini kelompok standar primitif. Kalau kita drop down, kita buka, ada yang namanya extended primitive. Sama-sama primitif, tapi yang extended seakan-akan tuh udah dimodifikasi sedikit, tapi bentuknya masih primitif. Sekarang kita lihat. Yang di standar primitif, ini ada box misalnya. Kita buat satu box. Terus kita ke extended primitive, ini ada yang namanya chamfer box. Nah, kalau kita lihat, 2 ini geometri ini perbedaannya, chamfer box. Kalau kita lihat parameternya, panjang, lebar, dan tinggi. Kalau chamfer box, panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ada fillet. Nah, kalau ini kita nolkan, ya dia box juga sebenarnya. Dia hanya dimodifikasi, dikasih fillet. Nah, makanya masuk ke extended primitive. Atau misalnya standar primitif silinder. Ini kita hapus saja supaya tidak mengganggu. Silinder, kalau extended, dia itu oil tank kalau nggak salah. Coba kita tes. Oke, seperti ini. Jadi silinder, tapi
ujung-ujungnya diberi cap height. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, ini untuk yang lain silahkan dicoba-coba, dilihat parameternya seperti apa, diedit-edit parameternya. Selanjutnya kita akan membuat sesuatu.